Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan video keduanya untuk materi kita terakhir ini. Diperhatikan dengan baik. Kita lanjutkan di amalan-amalan jamaah haji atau orang yang melaksanakan ibadah haji. Di amal pertama, di hari pertama di tanggal 8 ada dua amalan ya. Yaitu ihram dan menuju Mina dan melaksanakan ibadah di Mina. Kemudian di hari ke-9 di tanggal 9 atau di hari kedua yaitu menuju Arafah dan ibadah di sana. Kemudian nginepnya di Muzdalifah. Kemudian di hari ke-10 atau di tanggal 10 di hari ketiga di tanggal 10 Zulhijjah atau dengan kita kenal dengan Yaumul Aid. Mungkin ini kalau yang tidak haji disebut dengan Idul Fitrinya, Idul Adhanya ya. Jadi di Idul Adha, para jamaah haji itu melaksanakan ibadah atau pelaksanaan amal yang ada di video ini. Diperhatikan ada empat atau ada bukan ada 4, ada 7 amalan yang dilakukan di hari ke-10 ini ya. Di hari ke-10 ini ada 7 amalan. Baik, yang pertama pertama kali dilakukan oleh jamaah haji di tanggal 10 ini Salatul Fajri di Muzdalifah. Nah, kelanjutan tadi ya, kita nginep di Muzdalifah, kemudian salat fajar di sana. Tsumma tafarraqu lidzikri wa du'ai hatta yusfarra jiddan. Jadi di sana setelah salat subuh kita berzikir, baca doa sampai matahari sudah mulai kelihatan ya, yusfarra jiddan. Setelah kelihatan muncul matahari, kemudian amalan kedua at-tawajjuh qabla tulu'i syamsi ila Mina. Jadi setelah kelihatan udah kelihatan, jadi udah agak terang, sebelum muncul matahari, maka kita menuju kemana? Ke Mina. Ya. Jadi pertama sholat fajar di Muzdalifah, kemudian menuju sambil berzikir doa. Setelah itu kita menuju ke sebelum terbitnya matahari atau munculnya matahari, kita menuju ke Mina. Itu ya. Kemudian yang ketiga, az-zihabu ila Jumratul Aqabah bi ingdal wusuli ila Mina waramiha bisab'i haswayat muta'aqabatin wahidatan ba'dal ukhra wa takbir ma'a kulli hisatin. Kita setelah menuju Mina kemudian kita pergi ke mana? Pergi ke Jamratul Aqabah ingdal wusul. Jadi kita pergi ke Jamratul Aqabah untuk melakukan apa? Ramyul jumrah ya. Ramiha bisab'i haswayat. Kita di sini mungkin tidak ada penjelasan terkait dengan kita ngambil batunya di mana. Biasanya di mana ngambil di Mina ya. Kita ngambil batu 7 kecil-kecil. Kemudian kita melemparkan satu demi satu dan setiap kali kita melempar harus masuk ya ke tempat jumrahnya. Kemudian kita bertakbir kepada Allah SWT. Takbir Allahu Akbar sambil melempar batu kecil itu ya. Kemudian setelah itu kita amalan yang keempat dzabhul hadi. Jadi amalan yang keempat menyembelih hadi kita, kambing ya. Wal hadyu huwa ma yudbahu al hajj min bahimatil an'am. Al-ibil wal baqar wal ghanam taqarruban ila Allah. Jadi bagi para haji ini nanti harus membeli namanya kambing atau terserah unta, kambing untuk disembelih ya. Hadi namanya zabul hadi ya. Mayudbah disembelih ya. Boleh ibil, unta, boleh sapi, boleh juga kambing. Taqarruban ilallah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima yahlukur rajul ra'sahu aw yuqasiru. Jadi untuk laki-laki membotaknya, mencukurnya, menghabiskan rambutnya, mencukur tapi sampai habis atau dalam bahasa kita membotaknya ya. Ra'sahu aw yuqasiru atau hanya memotong saja. Tapi untuk laki-laki afdalnya membotaknya ya. Summa yalbasu thiyaban wa yatatayyab dan memakai baju baju putih wa yatatayyab dan memakai wangi-wangi. Wa amal mar'ah fataksiru sya'ra ra'sahu. Kalau untuk perempuan hanya memotong rambutnya saja. Tidak ada halq atau membotak. Yang keenam, an-nuzul ila Makkah wa tawafu bil baiti tawaful ifadah wa huwa tawaful hajj wa sa'i bainas Safa wal Marwah. Yang keenam amalannya di hari ini ya, hari Id itu
turun ke Mekah, kemudian tawaf ya mengelilingi Ka'bah yang disebut dengan tawaful ifadah, kemudian wahwa tawaful haji ya, tawaful haji itu disebut tawaful ifadah untuk haji ya. Wasa'i, setelah tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan berhenti di Hajar Aswad. Kemudian sa'i baina Safa wal Marwah, dimulai dari Safa berhenti di Marwah 7 kali juga ya. Itu. Kemudian yang ketujuh ar-ruju ila Mina wal mabitu fiha lailatul hadiyah asyar. Kemudian nginep di Mina, pulang ke Mina dan tidur di sana di tanggal 11 Hijriah ya. Itu ya amalan ketujuh. Baik, kita lanjutkan. Tartibu a'mal yaumul id. Tadi ya. Baik, terkait dengan tertib amal yaumul id tadi yang ada 7. Baik, di sini as-sunnatu tartibul a'mal yaumul id ala nahwi as-sabiq. Jadi kita disunahkan untuk tertib seperti yang disarankan atau ditartibkan di tadi yang Ustaz jelaskan, ada 7 itu ya, ditartib gitu ya. Fa in qaddama ba'daha ala ba'd fayajuz. Tapi kalau misalnya didahulukan yang ketujuh atau yang jelas itu boleh, tapi yang utama mentartibnya. Li hadisi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma su'ila an syai'in qadama wala qudima wala ukhira fi hadzal yaum illa qala af'al wala haraj. Berarti boleh untuk mengedepankan mana yang duluan ya dari amalan yang 7 tadi. Misalnya mencukur dulu sebelum rempel jumroh atau menyembelih dulu. Tapi sebenarnya yang lebih afdol sesuai dengan yang udah disebutkan tadi. Baik. Itu ya. Selanjutnya a'malul yaumil hadi asyar min Dzulhijjah. Sekarang amalan di hari ke-11 Hijriah ya, setelah Id. Berarti besoknya. Ramyul jumarat as-salas. Melempar jumroh yang 3 jumroh itu ya. Al-ula, summal wusta, summal jumratul aqabah. Nah, di yaumul Id itu hanya jumratul aqabah, tapi kalau di hari ke 11 Zulhijjah ini ketiga-tiganya dilempar ya. Ini sebagaimana kita kenal sejarah Nabi Ibrahim bagaimana sampai 3 kali melempari syaitan ya. Ini kita dianjurkan bagi jamaah haji, bagi yang sedang melaksanakan ibadah haji itu mengikuti itu. Jadi melempar 3 kali. 3 jumarat ya. Ada 3 al-ula, al-wusta, semua jumratul aqabah. Ula wahidatin bisab'i hasayat. Setiap jumrah ini baik jumratul ula atau wusta atau jumratul aqabah itu dengan 7 batu ya, mutaqabat wa takbir ma'akul lihas, sama. Jadi setelah melempar kita disunahkan takbir. Wa yabda rami ba'da zawali syams, dan kita mulanya setelah mungkin setelah waktu zuhur ya, waktu zuhur, setelah salat zuhur. Wa huwa waktu dukhuli salati zuhur kan, jadi masuk waktu zuhur. Wa minas sunnah al-wuquf li du'a ba'dal jumratul ula wal wusta. Disunahkan juga setelah melempar jumrah ula dan wusta untuk diam dan berdoa, wukuf diam dan berdoa di situ ya. Kemudian yang kedua al-mabitu fi Mina lailatul tsani asyar. Kita kemudian amalan di tanggal 11 ini kita tidurnya di Mina ya. Itu ya. Itu amalan di tanggal 11 Dzulhijjah. Baik, selanjutnya A'mal al-yaum tsani asyar min Dzulhijjah. Sekarang ibadah atau amalan yang dikerjakan di tanggal 12 Dzulhijjah. Apa aja? Ada 2 ya. Pertama ramyul jamarat lagi, salasa kama fil yaumil hadi asar. Jadi melakukan amalan seperti di di tanggal 11 Dzulhijjah. Di tanggal 12 juga sama, melaksanakan ramyul jumrah yang 3 kali itu ya. Sama persis seperti yang kemarin. Yang di hari tanggal 11-nya. Kemudian al-khuruj min Mina qabla ghurubi syamsi liman arada ta'ajjul. Awil mabit fiha liman arada ta'akhkhur. Jadi di sini dibolehkan untuk mempercepat. Jadi setelah melaksanakan ramil Jumat yang Selasa yang 3 itu boleh meninggalkan Mina ya. Keluar dari Mina tapi sebelum ghurubi syams. Itu bagi siapa aja yang pengen mempercepat. Tapi bagi yang mau mengakhirkan boleh juga masih di Mina. Karena nanti ada amalan di hari ke
tanggal 13 Zulhijjah ya, di hari ke terakhir ini ya. Tapi boleh bagi yang mau mengakhirkan, mempercepat. Baik. Ini amalan terakhir di hari ya terakhirnya haji di tanggal 13 Zulhijjah ya. Apa aja ini? Hadzal yaum khosun biman ta'akhir. Tadi sudah dijelaskan, jadi boleh mempercepat. Jadi ini bagi yang menginginkan atau tanggal 13 masih di Mina dan melaksanakan amalannya seperti yang sudah dilakukan, yaitu ramil jamarat salas, melakukan jamarat salasah kama sabaqa fi yaumain sabiqain, wa akhirul a'mal tawaful wada indal khuruj min Makkah. Dan amalan terakhir ya untuk para haji ini tawaful wada. Jadi tawaf lagi di bait atau di mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali untuk sebelum meninggalkan Makkah. Itu ya, itu amalan haji. Baik, itulah amalan haji sebanyak berapa kali? Dari mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti 6 hari amalan haji ini ya dilakukan. Ada yang sampai 5 hari, ada yang sampai 6 hari. Bagi yang mau cepat bisa 5 hari. Jadi tanggal 12 sudah keluar dari Mina. Bagi yang mau sampai tanggal 13 bisa juga. Ini materi terakhir. Manafi'ul hajj. Lil haji hikamun azimatun. Untuk haji itu memiliki keutamaan atau fadail yang sangat agung, yang sangat besar. Wa hadafun karimah, dan Masya Allah memiliki hadaf, memiliki tujuan yang sangat mulia. Wa tajma'u baina khairai dunya wal akhirah. Jadi mengumpulkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Qala Allah Ta'ala liyashhadu manafi'a lahum bita'un taib. Itu ya. Ini tinggal antum, di sini disebutkan keutamaan ada 2 manafil hajj. Ada maghfiratul dzunub bi rahmatillahi azza wajal. Jadi pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang melaksanakan haji. Kemudian yang kedua at-ta'aruf wa ta'aluf bainal muslimin. Jadi dengan adanya haji ini adanya ta'aruf, interaksi atau saling mengenal antara kaum muslimin dan saling lembah lembut antara mereka. Taib. Yang terakhir al-ihsanu ilal hujjaji. Al-hujjaju hum dhuyufullah. Fayanbaghi ala kulli muslimin at-tasabuqu ila khidmatihim wa taqdimul aun lahum wa takhluqu bil akhlaqi hasanati tijahahum. Taib. Di sini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperlakukan para haji dengan baik karena mereka adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita untuk saling berlomba-lomba untuk memberikan bantuan kepada mereka. Itu ya pelajaran kita di fikih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika masih ada waktu kita akan murojaah. Dan walaupun tidak ada, mungkin ini adalah materi terakhir kita untuk pelajaran fikih. Silakan disimak videonya dengan baik. Dan kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan langsung nanti ya. Baik, antum nanti akan jawab latihan dari Ustadz. Mungkin tidak banyak, tapi insya Allah untuk mewakili apa yang sudah Ustadz jelaskan. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.